muslim. Tidak ada seorang laki-laki muslim yang yamut, yang dia itu meninggal, fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan, lalu berdiri ya, untuk mensalatkan jenazahnya 40 orang yang la yusyrikuna billahi syai'an, yang mereka akidahnya bagus, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, illa syafa'ahumullahu fihi, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempatan nanti buat mereka itu untuk memberikan syafaat kepada Allah. Jadi kita enggak kerja sendiri tapi orang lain. Tapi tetap syaratnya itu ya, la yusyrikuna billahi syai'an. Ya orang yang mendoakan ya, ini kan harapan ya. Baik, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira mungkin saya cukupkan saja sampai di sini pembacaan beberapa hadis berkenaan dengan ar-raja, yang mudah-mudahan ini bisa mewakili hadis-hadis yang ada. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Kiranya dari awal sampai akhir ada yang jamaah yang masih kurang memahami atau ingin bertanya tentang hal yang lain seputar roja, silahkan kami berikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya tentang syirik gitu. Apakah ada batasannya tentang syirik itu, Ustaz? Jadi mungkin perkataan-perkataan kita yang mungkin sehari-hari kita ucapkan atau kita dengar gitu. Contohnya misalnya akan ada pertandingan, misalnya ada dua tim yang satu dengan yang lain. Saya berkata, saya yakin grup A akan menang. Itu yakin itu apa termasuk syirik apa enggak itu? Atau mungkin contoh-contoh yang mungkin setiap hari kita dengar itu dengan seperti itu. Yang keduanya adalah tentang sifat Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Apakah ada bedanya nanti di akhirat itu dengan sifat Allah yang Ar-Rahim? Misalnya nanti di akhirat seorang muslim itu masuk neraka itu dengan Ar-Rahim, siksanya beda dengan orang kafir gitu. Ya, itu aja. Yang kedua atau yang kedua? Yang kedua ya, dengan sifat Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Nanti di akhirat ketika mungkin seorang muslim itu masuk neraka dulu itu, dengan sifat Ar-Rahimnya Allah itu, apakah ada bedanya siksaannya dengan seorang yang kafir gitu? Itu aja. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalimat yang pertama tadi disebutkan, kalau ada dua tim yang berlaga, lalu kita mengatakan saya yakin bahwa kesebelasan A nanti yang akan menang, gitu kan? Apa ini syirik? Ya, jangan kalian dirahmati Allah SWT. Kalau ya, jadi mungkin saja itu bisa syirik kalau, ya kan? Itu diungkapkan ya, untuk, jadi kalau ungkapan ini atau kalimat ini keluar untuk mengungkapkan kalau kita ini sepertinya tahu hal yang gaib yang belum terjadi. Ya. Jadi kalau kalimat itu dikatakan untuk mengungkapkan
sepertinya kita ini tahu hal yang gaib. Yang karena masih belum berantem tuh orang tuh. Ya, belum bertanding gitu. Nah, kalau kita sudah yakin dan itu kita ungkapkan, ya, itu kita katakan seperti orang yang mengungkapkan tahunya hal yang gaib kepada hal yang gaib, ya bisa saja syirik. Bisa saja. Ya, kalau itu diungkapkan. Tapi kalau itu hanya sekedar diungkapkan dan hanya berdasarkan kepada perkiraan. Oh, saya tahu nih di grup sana ada fulan. Secara umum dia itu lebih bagus dari gitu kan. Nah, itu mah enggak jawab insyaallah enggak kalau model begitu. Ya. Tapi kalau sudah menjurus kepada pengetahuan tentang hal yang gaib, jangan. Enggak bisa. Ya, enggak bisa. Ya, wallahu alam. Nah, kalau yang kedua tadi, apa ada bedanya nanti azab yang Allah berikan kepada orang kafir dan azab yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman? Ah, itu saya belum pernah tahu tuh. Ya kan? Cuman gini aja. Ya, gini. Kita bisa bayangkan, anggap aja Allah akan mengazab orang kafir, orang yang mukmin ini karena tujuannya untuk membersihkan dengan azab yang paling ringan. Nah, di Babil Qaum kemarin ada keterangan tentang azab yang paling ringan. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang na'lain, 2 terompah, 2 sendal. Beberapa riwayat mengatakan bukan 2 sendal, tapi 2 titik bara api. Jadi belum sendal, kalau sendal kan pakai semua. Kalau enggak, ini 2 titik bara api dipakai diinjak di kedua kaki. Dari saking panasnya ketika dia menginjak, yaghli bihima dima'uhu. Jadi akan mendidih itu otaknya, sampai ke otaknya mendidih. Kita bisa bayangkan panasnya itu. Dan yang lebih dramatis lagi, Nabi SAW memberikan keterangan. Orang ini dari saking panasnya dia mengatakan bahwa tidak ada orang yang azabnya lebih pedih dari saya. Jadi perasaan dia kayaknya nggak ada orang yang azabnya lebih pedih dari saya. Padahal itu baru yang paling ringan. Nah, Allah alam, ya mungkin orang mukmin dapat beginian. Allah alam, ya. Nah, tapi yang ringan aja udah begini, ya. Na'udzubillahi minan nar. Kita semua berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengumpulkan kita di majelis al-iman ini, tapi mengumpulkan kita nanti di yaumil akhir di dalam surga bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau masih ada yang bertanya, pertanyaannya ditunda dulu karena ini sudah agak malam. Ada sedikit pengumuman yang akan disampaikan oleh Ustaz Fazil. Pengumuman sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan depan insyaallah akan dihadiri oleh Dr. Ali Ahmadi, Al-Ustaz Dr. Ali Ahmadi Al-Hafidh. Jadi saya harapkan kepada jamaah sekalian untuk datang pada pekan yang akan datang malam Senin, dan saya sangat bergembira kalau datangnya di awal waktu sehingga kita bisa menyambut kedatangan Ustaz. Jadi kita upayakan datang sebelum Ustaznya datang. Ya, dan tolong juga diajak teman-teman, rekan-rekan barangkali bisa mengambil manfaat istifadah dari kehadiran beliau nantinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah taklim yang disampaikan oleh Ustaz yang kita dengarkan sama-sama. Marilah kita tutup majelis ini dengan membaca doa penutup majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.